Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cloud computing untuk part 2. Semoga bisa jadi tambah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan cloud computing. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dulu dengan pembacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita akan mengenal pemahaman mengenai cloud computing tidak hanya sekedar Google Drive, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memudahkan, nah ini saya sampaikan aja ya. Itu bisa saudara baca sendiri, tapi saya sampaikan. Nah, eh, gambarannya, gampangannya itu ketika saudara itu terdaftar sebagai anggota PLN. Nah, ketika saudara terdaftar jadi anggota PLN, untuk memproduksi listrik dalam rumah saudara, saudara kan tidak perlu menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri, kecuali saudara mempunyai genset. Nah, kan tidak, tinggal memasukkan token pulsa dan otomatis listrik masuk ke rumah saudara. Nah, dari meteran listrik itu kan terhubung melalui kabel. Nah, kabel itu akan terpusat di gardu listrik. Nah, gardu listrik itu ya semacam apa ya? Ya receiver dari beberapa klaster, dan dari situ masih dikoneksikan dengan uh, pos. Kalau bahasa polisinya itu polseknya. Nah, terhubung menggunakan kabel yang biasa kita sebut dengan sutet atau saluran udara tegangan tinggi. Nah, itu akan terhubung lagi ke gardu yang lebih besar. Nah, jadi sebegitu rumitnya jaringan instalasi dari listrik. Nah, kan kita nganggapnya kita dapat listrik dari mana ya? Dari awan. Awannya dari mana itu? Dari kabel-kabel listrik. Tapi big datanya itu ada di gardu pusat. Nah, jadi itu gambaran tentang analogi cloud computing itu ketika menginginkan sesuatu itu mudah di mana saja. Tetapi yang paling rumit itu ya di uh, kantor pusatnya atau headquarternya. Nah, kalau PLN ya ada di gardu besar. Kalau di Google ya dia ada di kantor pusat Google yang dia mempunyai big data atau penyimpanan sangat besar. Nah, ketika kita akan menggunakan jasa dari PLN itu kan self service. Saudara tinggal membeli pulsa bisa di Indomaret, Alfamart, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan mobile banking, bisa beli dari Shopee, Lazada, dan sebagainya. Itu self-service. Mendapatkan nomor token, lalu saudara akan memasukkan ke dalam meteran, dan listrik sudah bisa masuk. Sama halnya ketika saudara menggunakan Google Drive. Gratisannya itu cuma 15 GB. Tapi kalau sampai 100 GB sampai 150 GB ya saudara harus bayar. Nah, jadi cloud computing itu ada yang gratis dan ada yang bayar. Tapi kalau listrik ya tidak bisa ditawar. Setiap bulan harus bayar, atau setiap alarmnya bunyi itu listriknya bunyi ya harus segera diisi. Kalau enggak apa? Ya mati listriknya. Dan kalau sudah mati sudah nol ya agak repot untuk menyalakan ya. Ya memang itu sebuah konsekuensi. Nah, ini 5 karakteristik sehingga bisa disebut cloud computing. Jadi beberapa hal atau sebuah sistem kalau memenuhi syarat tersebut itu kita bisa mengatakan sebagai cloud computing. Apa aja? Yang pertama adalah resource pooling. Jadi itu sumber dayanya menggunakan storage, CPU, dan network bandwidth. Jadi ini sumber dayanya itu fisik atau virtual. Dan ada service provider. Jadi sebenarnya telepon itu juga sebenarnya
semacam semacam apa? Cloud computing juga. Karena apa? Saudara bisa nelpon di mana aja dan suara itu bisa disampaikan di tempat yang berbeda dengan kecepatan yang real time. Kemudian yang kedua itu broad network access. Nah, jadi kalau saudara ingin mengakses data lewat jaringan berbagai macam, artinya dari handphone ke tablet, laptop, itu bisa saling bertukar informasi dan bisa diakses dengan berbagai macam gadget itu. Nah, sudah termasuk cloud computing juga. Kemudian measure service. Jadi dengan adanya measure service itu artinya bisa diukur jasanya. Seperti saudara akan contohnya bandwidth. Saudara langganan TV kabel. Nah, TV kabel itu sebenarnya kan juga cloud computing. Nah, kok bisa? Nah, saudara tinggal menyolokkan, mentancapkan kabel ke dalam receiver dan konektor, saudara sudah bisa mendapatkan layanan TV yang tidak ada yang disediakan oleh pemerintah swasta. Nah, itu kan juga semacam model cloud computing. Kantor pusatnya ada, misalkan di Indovision kantor pusat, dia akan mendistribusikan data siaran TV ke pelanggan-pelanggannya menggunakan jaringan telepon atau jaringan ya internet atau wifi. Nah, kecepatan bandwidth-nya itu atau storage processing-nya itu bisa diukur. Kalau saudara itu langganan yang premium misalkan, ya pasti bandwidth-nya akan ditambahin. Jumlah channelnya pun juga akan ditambahin. Nah, jadi sesuatu jasa teknologi nirkabel yang bisa diukur itu kita kategorikan menjadi cloud computing juga. Kemudian rapid elasticity. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan provider cloud, kemudian jasa layanan itu unlimited, ketika akan menggunakan drive bisa sampai ratusan giga asal bayar dan bisa digunakan kapanpun saudara akan mengaksesnya, ya masuk ke dalam cloud computing. Kemudian self-service. Nah, contoh gampang dari self-service, contoh gampangnya adalah ATM atau marketplace atau travel agent yang saya sampaikan di part sebelumnya. Nah, segala sesuatu yang menggunakan self-service yang berhubungan dengan teknologi, semua data itu juga tersimpan di cloud atau awan. Nah, saudara akan menggunakan ATM, nah dia akan mengakses kartu saudara dengan chip ATM saudara. Itu akan membaca data dalam rekening saudara. Nah, dia akan mengeluarkan dengan ya cuma ada uangnya berapa di situ. Nah, dia akan mengkonfirmasi dan dia akan mengeluarkan sesuai perintah yang saudara pilih. Nah, datanya disimpan di mana? Di awan, di cloud atau di database. Oke. Nah, layanan cloud computing itu macam-macam. Nah, kita ambil contoh dengan software as service. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan software as a service? Jadi itu semacam software yang disediakan oleh cloud provider. Jadi itu pelanggan tuh ya kita maksudnya. Cukup ya udah tinggal make aja dan bisa digunakan sesuai kepentingan kita. Ya contohnya kalau untuk produktivitas ya menggunakan Adobe Creative Cloud atau Office 365 itu atau Microsoft Office. Nah, itu kan digunakan untuk kebutuhan produktivitas tempat kerjaan kita. Nah, itu
kita tinggal mendownload aja. Kalau kita belinya itu ori ya, kita akan mendapatkan pembaharuan-pembaharuan secara online ketika kita sudah mulai habis masa pakainya. Tapi kalau belinya yang krek-krekan atau yang bacaan ya, ya udah gitu. Dari sejak download sampai tahun berapapun ya, file itu tidak akan mengalami pembaharuan. Nah, pembaharuan itu dapatnya dari mana? Dari cloud atau dari kantor pusat. Kita tinggal pakai gitu loh. Email seperti Gmail dan sebagainya. Nah, jadi itu beberapa contoh software itu sebagai jasa. Lanjut ya. Kemudian platform as a service. Jadi itu kita ibaratkan cloud computing itu kita ibarat menyewa rumah dengan berbagai macam lingkungan. Nah, yang kita maksud cloud sebagai platform as a service itu tuh digunakan untuk membangun database. Ketika kita akan membuat semacam ya pencatatan itu loh, pencatatan itu sudah disediakan oleh platform secara online. Ketika kita akan membuat website gitu misalkan. Nah, itu tinggal pakai gitu loh. Lah, kira-kira platform apa yang menyediakan itu? Nah, contohnya ada Amazon Web Service sampai Google App Engine. Nah, keuntungan dari PaaS bagi pengembang atau kita gitu loh, dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah aplikasi. Karena sudah tanggung jawab dari cloud provider. Artinya gini, ketika kita gampangannya nih gunain Instagram, ya tinggal pakai kan buat jualan, buat eksistensi diri, buat cari temen, buat cari jodoh dan sebagainya. Ya tinggal pakai, tinggal menghias dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tinggal membuat feed, tinggal membuat story dengan berbagai macam ya apa ya, yang dulunya mukanya jadi kelihatan lebih putih dan sebagainya atau hiasan glitter-glitter dan sebagainya. Kita tinggal pakai, menggunakan. Tidak perlu memaintain cara membuat glitter dan sebagainya, nggak perlu. Itu sudah dipikirkan oleh cloud providernya. Lanjut. Nah, ini infrastructure as a service. Jadi kita singkat menjadi IaaS gitu aja ya. Nah, bedanya dengan PaaS tadi, platform as a service, ini adalah kita itu, nah kalau PaaS tadi itu kan kita udah nyewa rumah seisinya. Kalau IaaS itu tuh kita nyewa rumah yang kosong. Yang kita harus mendesain, kita harus menginstal sistem operasinya sendiri, kita harus memasang aplikasinya sendiri. Nah, ibarat kalau saudara beli komputer kosongan tanpa disertai oleh OS-nya. Nah, kalau dulu untuk membuat OS kita bisa berkreasi menggunakan Linux, yaitu kita menggunakan operation system yang berbayar atau free, kita merakit sendiri sistemnya. Kita bikin alat ketik semacam Microsoft, tapi bukan Microsoft, tapi bikinan kita. Nah, jadi kita yang membuat, kita yang merangkai, dan kita yang menggunakan untuk kebutuhan, misalkan kebutuhan kantor, atau kebutuhan database dan macam-macamnya. Yaitu biasanya untuk orang-orang programmer. Nah, jadi itu contoh cloud-nya. Jadi dia menyediakan tempatnya aja atau web kosong, W kosong, triple W atau www kosong. Kita merakit sendiri, kita macam, wah pokoknya dari A sampai Z kita yang ngerakit. Nah, nanti kita kembangkan menjadi apa? Menjadi aplikasi kantor kah? Mau menjadi
aplikasi kayak si akad dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Jadi ini urut-urutannya aja sih. Jadi urut-urutannya kalau kita ambil contoh yang IaaS ya. IaaS itu kita ya sudah tersedia aplikasi, data, rantai, middleware, dan operating systemnya sudah ada. Semuanya sudah ada dan dikelola oleh penyedia. Maksud saya dikelola oleh pelanggan. Jadi yang hijau itu dikelola oleh pelanggan. Kalau bentar. Kalau dikelola oleh pelanggan itu ya berarti oleh ya saudara. Iya benar. Jadi yang menyediakan aplikasi, data dan sebagainya, ya tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, kita menyewa rumah kosong. Semua yang berhubungan dengan OS dan sebagainya itu kita yang mengelola. Penyedia atau provider hanya membuat virtualisasi server, penyimpanan dan jaringan. Udah tinggal nyiapin itu aja. Selebihnya kita yang mengerjakan. Nah, kalau platform as a service tadi kan kita yang menyewa rumah dengan isinya. Semacam Instagram dan sebagainya tadi. Ya data kita yang ngisi. Aplikasi kita juga yang mengisi. Kita mau tambah-tambahin apa yang terkoneksi antara Instagram dengan WhatsApp, nah itu kita yang ngisi. Nah, kalau software as service yang tinggal pakai, yang nggak perlu macam-macam ya semacam Office dan sebagainya itu ya, yaitu yang mengelola penyedia, kita tinggal pakai. Gitu analoginya. Jadi model implementasi dari cloud computing itu ada 4. Nah, kita bahas setelah slide ini. Nah, ini gambarannya private cloud computing itu dia tidak terhubung dengan jaringan. Maksudnya bukan jaringan itu bukan jaringan network tapi jaringan antar komputer. Jadi ya pribadi ketika menggunakan drive yang memang disetting tidak untuk publis ya, yang menggunakan ya saudara user dengan private-nya. Berbeda dengan user dengan public eksternal. Dia terhubung antar cloud dan bisa diakses siapa saja. Public bisa mengakses karena saudara kasih akses gitu loh. Kasih boleh masuk gitu loh. Nah, lanjut ya. Kalau masih ada yang belum paham ya, karena saya cepat dalam menjelaskan, saudara bisa tanya di WhatsApp group, tanyakan di situ. Nanti kalau banyak banget yang nanya, akan saya pilih dan saya jadikan sebuah video yang bisa saudara tonton karena biar bisa disimak kapanpun gitu loh. Karena siapa tahu nanti dari salah satu pertanyaan saudara itu akan menjadi pertanyaan dalam ujian. Jadi kalau ujiannya ya silakan saudara open book open source ya, saudara tinggal melihat video saya. Mau dicontek kata-katanya ya silakan. Yang penting bukan contek temennya. Nah, kita membahas tentang public cloud. Ini keuntungannya. Ketika menggunakan public cloud itu semacam Google Mail, Facebook, Twitter, dan ya sosial media yang lain, yaitu saudara tidak perlu berinvestasi untuk merawat membangun infrastrukturnya. Tinggal ya semau saudara lah. Tinggal digunakan untuk berjualan, tinggal pakai. Nah, kerugiannya ya saudara tergantung dengan kualitas layanan internet. Kalau saudara misalkan di daerah pedalaman ya, saudara koneksinya akan buruk. Jual beli saudara yang ada di sosial media itu akan terhambat. Parahnya lagi kalau koneksinya mati, saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kalau menggunakan public cloud. Kemudian private cloud. Private cloud itu saudara hampir sama dengan menggunakan public cloud. Jadi
Jadi itu layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal atau perusahaan saja. Biasanya departemen IT akan berperan sebagai service provider atau penyedia. Jadi orang IT-nya menjadi service providernya. Dan departemen lain menjadi service consumer. Nah, jadi ini untuk kalangan perusahaan. Misalkan besok bekerja di Bank BCA atau Bank Mandiri. Itu ada suatu sistem yang hanya bisa digunakan oleh Mandiri. Tidak menggunakan full internet, tapi dia menggunakan semacam LAN atau local area network. Jadi bisa terhubung antar komputer tanpa menggunakan intranet atau jaringan lokal. Jadi yang kabel yang menghubungkan. Jadi antar komputer dengan komputer yang satu, antar cabang satu dengan cabang yang lain terhubung menggunakan jaringan lokal. Jadi tidak terlalu tergantung dengan internet. Ya, kerugiannya ya saudara harus menyediakan semacam terminal atau ruangan khusus untuk menyimpan semacam kayak gardu listrik lah, dan itu harus selalu dingin, atau kita menyebutnya server. Nah, biasanya server itu di bank-bank itu punya ruangan sendiri yang memang satu ruangan gede dan harus dikasih AC karena itu panas banget itu. Kalau tidak dinyalakan AC-nya itu bisa meledak beneran itu. Ya, itu salah satu kerugian investasi besar dan harus menyiapkan infrastruktur dan butuh tenaga kerja untuk merawat. Kemudian hybrid cloud. Jadi ini kombinasi dari model cloud dan public. Jadi ya kita mempunyai jaringan sendiri dan kita juga sudah disediakan. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi hybrid cloud itu adalah gabungan dari layanan public dan private. Itu kita bisa milih proses bisnisnya mau yang seperti apa, itu sudah disediakan. Misalkan nih contohnya nih, perusahaan A itu menyewa layanan dari Google App Engine sebagai rumah untuk aplikasi mereka, karena menyewa dulu nih Google Engine, Google App-nya. Nah, di negara tersebut ada aturan kalau data nasabah dari sebuah perusahaan tidak boleh disimpan pada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu ya misalkan pihak pertama konsumen, pihak kedua itu bank, pihak ketiga itu vendor. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya dia harus membeli private cloud. Nah, jadi beli Google App Engine-nya dulu, baru membuat cloud pribadi. Jadi penggabungan. Nah, keuntungannya apa? Kita mempunyai private cloud itu dan kita mengelola sendiri cloud-nya, ya data terjamin karena kita yang mengelola gitu loh. Tidak dikelola oleh orang lain. Kita tuh ibaratnya punya flash disk super besar gitu loh kalau menggunakan hybrid cloud ini. Flash disknya kita nggak beli tapi nyewa. Kita nyewa flash disk, kemudian kita yang ngisi-ngisi flash disknya sendiri. Nah, kira-kira aman nggak? Kita yang megang, kita yang ngisi gitu. Aman lah. Kecuali yang megang flash disknya itu orang lain. Maka akan menjadi tidak aman. Sebentar ya. Maaf, gangguan teknis, suara tiba-tiba hilang. Nah, kerugiannya untuk membuat aplikasi ini ya infrastrukturnya itu harus dipikirkan secara matang gitu, karena kita akan membuat semacam jaringan yang kita mengelola sendiri, kita yang mendistribute, kita yang memaintain, dan itu parahnya kita nyewa gitu. Kalau kita nggak bisa maintenance, kita nggak bisa ngelola, ya merusak diri sendiri dan merugikan customer kita. Kemudian community cloud. Lanjut. Itu adalah layanan cloud computing yang dibangun eksklusif untuk komunitas tertentu. Nah, gampangnya gini nih. Saudara punya klub sepeda motor. Pengen punya
penyimpanan bersama. Buat apa ya? Untuk nyimpen foto-foto pas touring, foto-foto pas pada saat pameran, atau bertukar informasi semacam di mana tempat servis yang baik, dan yaitu cloud yang bisa dinikmati bersama. Dan nggak usah beli yang kita menggunakan drive, tapi drive itu bisa dikelola bersama oleh community ya, bisa itu. Nah, dengan community cloud ini kita bisa bekerja sama karena menggunakannya secara bersama dan kita saling mengisi informasi-informasi penting terkait komunitas atau internal perusahaan atau kelompok eksklusif yang bisa pinter bareng gitu loh, karena saling mengisi ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kerugiannya ya jelas, pasti saling tergantung. Kalau kita nggak aktif, ya kita dianggap ya orang pasif gitu loh. Nah, informasinya tergantung dari tiap-tiap organisasi atau tiap-tiap individu yang akan mengisi informasi. Kalau satu komunitas itu yang isi cuman itu aja, yang lain ya menjadi uh, tidak ada feedbacknya. Ya feedbacknya ya sekedar menerima tanpa kita juga berlatih untuk meriset dan memasukkan uh, data atau ilmu ke dalam cloud tersebut. Ini gambarannya, lanjut. Nah, ini contoh bentuk yang tadi saya bilang server. Ini server di kantor pusat, ini bentuknya kayak gini nih. Kalau di bank ya setengahnya inilah. Ini yang menghubungkan beberapa komputer ke komputer satu yang lain tanpa tergantung oleh internet. Dan ruangan ini harus AC karena panas dan nggak boleh dimatiin, karena ini sekali dimatiin itu datanya yang terproses menjadi hilang, karena ya itu semacam flash disk raksasa saya bilang tadi. Dan harus di-maintain seperti orang tersebut untuk mengecek keberadaan apakah ada yang error atau enggak. Dan cabang-cabangnya ini ya rumit sekali itu, misalkan cabang A, cabang B, cabang C, dan itu harus dikelola oleh kantor pusat dan departemen IT. Nah, berikut yang sudah dapat saya sampaikan, ini adalah materi cloud computing part 2 yang menutup pembelajaran dari cloud computing. Semoga dapat dimengerti, dapat menambah ilmu baru bagi saudara mengenai dunia networking dan cloud computing. Sampai bertemu di video selanjutnya dan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.